Kalau kita buka surat Titus pasal yang pertama, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Nah, kalau 1 Timotius 2 ayat 4 berkata bahwa apa yang Allah kehendaki bagi semua orang adalah diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, jadi penginjilan dan pengajaran firman dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam Titus 1 ayat 1 sampai ayat 3 yang baru saja saya bacakan, Paulus mengatakan bahwa Paulus adalah hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran. Ada sedikit kesalahan, ketidaktepatan dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Di sini dikatakan untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran. Seharusnya tidak ada kata memelihara di sana. Jadi dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran. Paulus katakan demikian. Dia ditetapkan Allah, diutus Allah untuk iman orang-orang pilihan Allah, untuk membawa orang-orang masuk ke dalam iman di dalam Yesus Kristus lewat berita Injil. Ya. Tetapi tidak hanya itu, untuk iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran. Jadi sekali lagi, penginjilan dalam konteks amanat agung Kristus akan selalu diikuti dengan pengajaran firman. Dan pengajaran firman yang dilakukan adalah pengajaran firman yang dilaksanakan dalam jangka waktu panjang secara sistematis, ya, untuk iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Saya pikir ini tidak perlu dijelaskan lagi, kalau kalimat ini sedemikian terang, benderang, jelas bahwa kalau kita berbicara ibadah dalam konteks iman Kristen, ibadah dalam konteks tidak saja membawa orang masuk ke dalam iman Kristen, tetapi mendewasakan iman tersebut lewat pengajaran firman, maka itulah yang berlangsung, itulah yang terjadi dalam ibadah-ibadah kita. Ibadah orang Kristen adalah ibadah di mana di dalamnya ada pengajaran firman yang dilaksanakan dalam jangka waktu panjang secara sistematis demi mencapai kedewasaan iman orang-orang percaya, supaya mereka layak di hadapan Allah, supaya mereka disegarkan oleh firman yang sempurna, supaya mereka dibahagiakan ketika mereka meneliti, menyelidiki hukum-hukum Allah yang sempurna. Jelas ya. Nah, dalam Titus 1 ayat 1 sampai 3 ini dikatakan pengetahuan akan kebenaran, atau dalam bahasa Inggris knowledge of the truth, ya, pengetahuan akan kebenaran. Kata pengetahuan di sini atau knowledge dalam bahasa Inggris dipakai kata epignosis. Epignosis dalam bahasa Yunani. Nah, kata epignosis ini berasal dari kata epiginosko. Berbicara pengetahuan tentang kebenaran, berbicara tentang epiginosko. Ingat lagi kata ginosko? Ingat lagi perkataan Tuhan Yesus di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 32 tadi.
Kalau kamu adalah benar-benar muridku, kamu tetap di dalam firmanku, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mengetahui kebenaran. Kata mengetahui di sana dipakai kata ginosko, bukan? Nah, sedangkan pengetahuan akan kebenaran dipakai kata epiginosko. Satu pengetahuan, satu cara mengetahui yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang melalui pengajaran firman. Jadi inilah yang terjadi dalam kehidupan gereja Allah. Satu ibadah-ibadah yang dilakukan dengan titik berat, dengan fokus mengejar pengetahuan akan kebenaran. Karena hanya lewat itu kita dianggap layak di hadapan Allah. Karena hanya lewat memperoleh kebenaran itu kita dimerdekakan dari tipu muslihat iblis yang membinasakan. Nah, sesuatu yang berlangsung lama, terencana, dilaksanakan dengan metode tertentu, jadi line by line, precept upon precept, order upon order, ya, sedikit demi sedikit, bertahap, berlanjut, progresif, gradual. Ya. Yang terjadi di sana adalah satu pergaulan, satu relasi yang karib antara umat dengan Allahnya. Berbicara tentang epiginosko, peroleh pengetahuan tentang kebenaran, kita berbicara tidak saja pengetahuan dalam pengertian kognitif, sesuatu yang kita simpan dalam akal pikiran kita, sesuatu yang kita simpan dalam memori kita, sesuatu yang menjadi pengetahuan bagi kita. Berbicara pengajaran firman, berbicara hal yang lebih mendalam dari itu. Di sana terjadi relasi di mana umat-umat Allah bergaul karib dengan Sang Maha Pencipta lewat pengajaran firman. Maka berbicara pengajaran firman adalah berbicara tentang relasi pribadi. Ya. Sekali lagi kembali ke perkataan Yesus di Yohanes pasal 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mengetahui di sini dalam pengertian personal relationship, relasi pribadi, tidak sekedar pengetahuan kognitif. Ya. Coba kita buka Yeremia 1 ayat 5. Kita kembali ke perjanjian lama. Yeremia pasal 1 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Berbicara kebenaran, berbicara pribadi. Ya. Dikatakan bahwa Allah berkata kepada Nabi Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ya. Jadi pengenalan atau memiliki pengetahuan tentang seseorang dalam konteks iman Kristen adalah relasi pribadi. Allah mengetahui sampai hal-hal yang pribadi tentang Yeremia. Ketika dia ada dalam rahim ibunya, sebelum dia keluar dari kandungan ibunya, dan Allah telah melakukan sesuatu. Allah telah menguduskan Yeremia, dan Allah telah menetapkan Yeremia menjadi nabi besar bagi bangsa Israel. Jadi ketika Allah berkata, aku mengenal engkau Yeremia, itu bukan sekedar pengetahuan secara kognitif, bukan sekedar informasi yang tersimpan dalam memori, tetapi ada relasi yang luar biasa. Bahkan sejak Yeremia masih dalam kandungan ibunya, ya, luar biasa. Jadi berbicara tentang relasi antara umat dengan Allah, kita berbicara tentang Allah yang demikian mengenal umatnya, sudah menetapkan segala hal yang akan terjadi dalam kehidupan umatnya di satu sisi, sedangkan di sisi lain adalah umat yang mengejar pengenalan akan Allahnya, mengejar pengetahuan akan kebenaran.
yang dia peroleh lewat satu proses pengajaran yang sistematis. Jadi kebenaran berbicara tentang relasi pribadi. Mengetahui sesuatu tentang kebenaran berarti mengetahui sesuatu tentang pribadi. Mengetahui tentang sesuatu tentang kebenaran firman adalah mengetahui sesuatu tentang pribadi Allah yang kita sembah. Kalau kita buka Yohanes pasal 14 ayat 6, demikian tertulis, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus katakan, "Aku kebenaran." Tetapi kebenaran tentang aku, kebenaran firman, bukan sekedar kebenaran yang bersifat kognitif, informasi, tetapi kebenaran yang adalah jalan menuju kepada kehidupan kekal. Dan kebenaran tentang firman yang adalah jalan menuju kehidupan kekal ini merupakan satu-satunya jalan. Yesus katakan dengan tegas, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yang adalah kebenaran. Yang kebenaran itu adalah relasi pribadi yang merupakan jalan menuju kehidupan yang kekal. Ketika seorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Yesus itu adalah percaya dalam konteks mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus. Ada relasi di sana. Ya, bukan sekedar percaya dalam konteks informasi, kebenaran dalam konteks informasi, tetapi mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan bahwa kebenaran firman tidak berbicara tentang sekedar informasi kognitif, tetapi berbicara tentang relasi pribadi. Nah, sekali lagi ketika Yohanes memperkatakan tentang Yesus, memperkenalkan Yesus, siapa Yesus itu dalam Injilnya pasal yang pertama, Injil Yohanes berkata, Yohanes menuliskan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi selaras dengan perkataan Yesus sendiri, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes katakan, dia adalah firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berbicara kebenaran firman, berbicara tentang Allah. Berbicara tentang kebenaran firman, berbicara tentang pribadi kedua dari Trinitas Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Berbicara kebenaran firman, berbicara tentang Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam bahasa Inggris, kata percaya memakai dua kata yang berbeda. Ada kata believe, ada kata trust. Ketika saya berkata I believe you, saya sedang mengatakan bahwa saya tahu informasi tentang Anda dan saya percaya itu. Saya tahu informasi tentang Tuhan Yesus dan saya percaya itu. Itu believe. Tetapi ada satu lagi percaya yang menggunakan kata yang lain, yaitu trust. Ketika saya berkata I trust you, tidak sekedar I believe you. Saya berkata I trust you. Saya sedang mengatakan bahwa saya tidak hanya mengenal kamu, saya tidak hanya tahu informasi tentang kamu, tetapi saya mempercayakan hidup saya kepada kamu lewat satu relasi pribadi. Trust berbeda dengan believe. Maka trust inilah yang kita katakan sebagai iman Kristen. Tahu kebenaran tentang Allah, tahu kebenaran firman yang kita kejar, yang kita raih lewat satu proses pengajaran firman yang sistematis. Lalu pengetahuan akan firman itu membawa kita kepada relasi pribadi. Saya mempercayakan diri saya kepada Tuhan. Saya mempercayakan kehidupan saya kepada Tuhan. Saya mempercayakan pekerjaan saya, pergaulan saya, pelayanan saya kepada Tuhan. Bahkan saya mempercayakan
rumah tangga saya, keluarga saya, istri saya, anak-anak saya kepada Tuhan Yesus. Pengetahuan akan kebenaran iman Kristen membawa kita kepada relasi pribadi. Jadi berbicara kebenaran, berbicara tentang pribadi. Coba kita buka 2 Petrus 1 ayat 2. Kita akan baca 3 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dari surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Oleh pengenalan tentang Allah lah kasih karunia dan damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita. Saya kira kalimat yang dipakai Rasul Petrus ini simpel banget, sederhana saja, sehingga kita bisa menangkapnya dengan jelas. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah. Kata pengenalan di sana, kalau kita buka kita bahasa Inggris, dipakai kata knowledge, pengetahuan. Dan ini dalam bahasa Yunani dipakai kata yang sama, yaitu epiginosko, dengan kata pengetahuan. Jadi dalam Alkitab bahasa Indonesia, Perjanjian Baru, kata pengetahuan akan kebenaran firman, pengetahuan, lalu kata pengenalan, lalu kata pengertian, nanti kita lihat dalam surat Roma pasal yang ke-10. Pengenalan, pengetahuan, pengertian itu memakai kata yang sama, yaitu epiginosko. Ingat ya, epiginosko. Nah, kata dasarnya ginosko. Ginosko adalah mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi Petrus mengatakan dalam suratnya yang kedua, pasal yang pertama ini, kalau kita mendapat limpahan kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itu kita peroleh oleh pengenalan kita, oleh pengetahuan kita, oleh pengertian kita akan kebenaran firman. Semakin kita mengerti firman, semakin banyak pengetahuan akan kebenaran firman yang kita miliki, kita bayangkan semakin limpah juga kasih karunia dan damai sejahtera yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Logikanya kan sederhana. Yang membuat kita kehilangan damai sejahtera adalah hoax, tipu muslihat iblis, tipu daya, dusta iblis. Tetapi ketika kita mengetahui kebenaran firman, kebenaran Allah, yang kita peroleh lewat satu pengajaran firman yang berlangsung lama dan sistematis, kita dimerdekakan dari dosa-dosa. Kita dibawa kepada pengetahuan. Dan ketika kita tahu, maka itu mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan lebih jauh lagi, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saya ulangi, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Kita ingin hidup saleh di hadapan Allah. Kuasa ilahi Allah mengaruniakan, memberikan kepada kita segala sesuatu supaya kita bisa hidup saleh di hadapan Allah. Segala sesuatu artinya tidak kurang satu apapun, lengkap, menyeluruh, supaya kita bisa hidup saleh. Saya lanjutkan. Menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Tadi dikatakan
Kita mendapat limpahan curahan kasih karunia dan damai sejahtera oleh pengetahuan kita akan kebenaran, pengenalan kita. Nah sekarang dikatakan kita akan mendapatkan satu sumber daya yang lengkap, satu peralatan yang lengkap, satu kuasa yang lengkap untuk bisa hidup saleh. Itu pun kita dapat oleh pengenalan kita akan Dia, oleh pengetahuan kita akan kebenaran firman ya. Jadi, nah hidup saleh di sini kita nggak perlu tambahan hikmat dunia. Kita tidak perlu mendapat nasihat dari dunia. Kita tidak perlu mengikuti jalan-jalannya dunia. Dunia dikuasai oleh si jahat. Yesus katakan dalam Injil Yohanes. Kita tidak perlu, karena kuasa ilahi Allah telah menganugerahkan kepada kita, memberikan kepada kita paket komplit untuk kita bisa hidup saleh di hadapan Dia. Itu kita peroleh melalui apa? Pengenalan kita akan Dia. Dan maka di ayat yang keempat, Petrus tuliskan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sesuatu yang luar biasa. Oleh pengenalan kita akan Tuhan, oleh kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran firman, kita dilimpahi dengan kasih karunia dan damai sejahtera sorgawi. Kita dimampukan, diberikan sumber daya yang lengkap untuk kita bisa hidup saleh. Tapi kita juga dimampukan untuk ambil bagian dalam kodrat ilahi. Luar biasa. Dia adalah Sang Maha Pencipta, kita yang adalah makhluk ciptaan. Tapi oleh pengenalan kita akan Dia, kita diperbolehkan ambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi? Baca ayat selanjutnya. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Surat Yohanes berkata, dunia dan segala keinginannya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu akan lenyap, akan binasa, menuju ke sana kepada kebinasaan. Banyak orang terseret ke sana. Tetapi karena kita memiliki kodrat ilahi, boleh ambil bagian dalam kodrat ilahi, kita akan luput dari hawa nafsu itu. Kita memiliki standar sendiri yang berbeda dengan standar dunia. Kita memiliki keteguhan, kekokohan fondasi kehidupan kita yang tidak tergoyahkan oleh dunia. Ketika orang beramai-ramai ikut arus keinginan duniawi, kita tidak ada kodrat ilahi dalam diri kita. Luput dari hawa nafsu ya. Jadi betapa luar biasanya epikinosko, pengetahuan, pengenalan, pengertian yang didapatkan oleh orang percaya lewat proses pengajaran firman yang sistematis, mendatangkan karunia-karunia, berkat-berkat rohani dari Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menganggap hal-hal yang duniawi, hal-hal yang berguna untuk memenuhi hawa nafsu duniawi kita. Kita tidak lagi menganggap itu sebagai hal yang utama dalam hidup kita, sebagai hal yang penting. Maka kita tidak heran ketika oleh pengenalan akan Kristus, Paulus berkata bahwa hal-hal lahiriah yang dulu dianggap utama, yang dulu dianggap penting, sekarang tidak lagi kuanggap rugi. Yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi oleh pengenalan kan Kristus. Tidak saja dianggap rugi, bahkan dianggap sampah. Adalah menyedihkan kalau seseorang berkata bahwa dia adalah orang Kristen, orang percaya, tetapi tidak bertumbuh dalam pengetahuan akan firman, pengetahuan akan kebenaran. Dia akan dia akan kehilangan anugerah atau karunia-karunia rohani ini.
yang membuat dia berbeda dari dunia, yang membuat dia gagah perkasa ketika menghadapi dunia. Ini dimulai dari amanat agung Kristus. Jadikan dia muridku. Injili, baptiskan, dan ajarlah segala hal yang perintahkan kepada. Saya tidak bisa membayangkan gereja tanpa pengajaran firman. Karena dengan lewat pengajaran firman, pelaksanaan pengajaran firman itulah kepada kita diberikan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Warisan kekal. Baik, kita lanjutkan. Apa yang dikerjakan pengetahuan akan kebenaran ini dalam hidup kita? Tadi kita sudah membaca luar biasanya pengenalan akan Allah atau pengetahuan akan kebenaran firman ini kemana membawa kehidupan kita di hadapan Allah. Semakin layak dan semakin layak. Sekarang kita bertanya, apa yang dikerjakan pengetahuan akan kebenaran ini dalam hidup kita? Ketika kita kejar dengan segala kerinduan, dengan segala kerendahan hati, dengan segala antusiasme, dengan segala usaha, study diligent, belajar dengan giat, sungguh-sungguh tekun, kata Yakobus. Lalu kita terima kebenaran itu. Dalam bahasa Tuhan Yesus, kita akan dimerdekakan, betul ya? Dalam bahasa Pemazmur, Taurat yang sempurna itu akan menyegarkan jiwa. Coba kita baca, kita pelajari lebih lanjut. Apa yang dikerjakan pengetahuan akan kebenaran ini dalam hidup kita? Kalau sekedar pengetahuan kognitif yang kita peroleh tanpa relasi, sekedar belief tanpa trust, sekedar ya saya tahu tentang Engkau Tuhan, saya sudah belajar Alkitab, saya sudah memiliki titel doktor teologi. Jadi bayangkan seberapa banyak pengetahuan tentang Allah yang saya miliki. Tapi kalau itu hanya sebatas di sini kognitif saja tanpa relasi, tapi saya tidak mau mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Masih banyak hal yang ingin saya lakukan. Masih banyak kehendak yang ingin saya genapi, kehendak pribadi saya. Belief, bukan trust, itu tidak akan mengerjakan apapun dalam diri kita. Jadi kalau tadi kita sudah belajar bahwa pengenalan akan Tuhan, pengetahuan akan kebenaran firman ini akan membuat kita dilimpahi kasih karunia dan damai sejahtera Allah, lalu akan membuat kita mampu hidup saleh di hadapan Tuhan, bahkan memperbolehkan kita ambil bagian dalam kodrat ilahi, lalu membebaskan, memerdekakan kita dari segala tipu daya iblis. Itu hanya akan terjadi ketika didasko tadi dilaksanakan dalam kepenuhan pemahamannya. Tidak saja mengejar pengetahuan secara kognitif, tetapi ada relasi di sana. Ketika saya semakin mengerti, semakin kenal siapa Allah saya, maka semakin saya mempercayakan, menaruh hidup saya ke dalam tangannya. Semakin dia menjadi andalan saya di atas segala sesuatu yang selama ini saya andalkan. Itu didasko. Ya, jadi belief harus menjadi trust. Belief harusnya menuntun orang percaya kepada tindakan trust kepada Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini yang terjadi dalam didasko. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kata mengajar di sana dipakai kata Yunani didaskalia, yang berasal dari kata Yunani didaskalos, yang berasal dari kata Yunani didasko. Ini yang terjadi ketika kita melaksanakan pengajaran firman secara sistematis, bukan hanya pengetahuan secara kognitif yang membuat kita sekedar belief, percaya tanpa tindakan. Tetapi didasko membuat orang mengalami satu proses
yang dikerjakan oleh pengetahuan akan kebenaran ini. Di sini dipakai kata segala tulisan yang diilhamkan Allah, berbicara tentang buku tebal yang kita miliki, Alkitab. Tulisan yang diilhamkan Allah ya. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, memperoleh pengetahuan akan kebenaran, memperoleh pengenalan akan siapa Allah kita, untuk menyatakan kesalahan setelah tahu yang benar. Secara otomatis kita tahu mana yang salah. Karena ketika kita menyatakan sesuatu salah, harus ada standar kebenaran yang dipakai sebagai alat ukur. Kamu salah, yang benar yang mana? Ini yang benar. Itu yang dikerjakan dalam hidup kita yang pertama. Setelah kita mengikuti pengajaran firman yang sistematis, sedikit demi sedikit, gradual, progresif, bertahap, berjenjang, sabar, tidak main jalan pintas, tidak main cara instan, setia, pikul salib, sangkal diri, investasikan waktu dan sebagainya. Belajar, bertambah, tahu kebenaran. Maka apa yang pertama dikerjakan oleh kebenaran itu? Kita dijadikan tahu yang salah. Itu salah. Kita bisa berkata demikian karena kita tahu yang benar. Ternyata yang selama ini saya lakukan sebagai orang Kristen salah.